Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Syekh Muhammad Al-Ali As-Sabuni, penulis kitab Shafat Tafsir ini, serta para ulama-ulama pejuang yang telah mendahului kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita dan merahmati kita pemahaman yang benar dalam agama ini. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tafsir surah Yasin ayat ke-22 sampai 25 insyaallah. Sebelum kita memasuki tafsirnya atau penjelasannya, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu. Saya awali membaca, kemudian setelah itu Bapak Ibu mengikutinya. Kita lihat surah Yasin ayat 22 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi Perhatikan sekali lagi. Wa ma liya la a'budu alladhi Kita perhatikan di sana ada wa ma. Ya, matabi'i, matabi'i, 2 harokat saja, enggak boleh lebih. Kemudian la a'budul ladzi, la-nya di situ matabi'i karena bertemu dengan alif. Ya, matabi'i bertemu dengan alif. Ayat 22. Iya, surah Yasin ayat 22. Ya, la-nya saja itu matabi'i karena bertemu dengan alif di sana dengan 2 kata yang berpisah, maka dinamakan mad jaiz munfasil, bacaannya 3 harokat. Ya, bacaannya 3 harokat. Kemudian ada alladzi. Ya, harusnya hanya 2 harokat. Tapi karena kita berhenti, boleh sedikit dipanjangkan ke 4 harokat. Ya, saya ulangin, kita lihat lagi ayatnya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi Kita ulangin. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu
بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Di ayat ini ada nun tasydid dan ada mim tasydid. Boleh ditekannya lebih lama, ya, boleh ditekannya lebih agak lama. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Terkhusus nun tasydid dan mim tasydid, namanya gunnah dalam hukum tajwid. Hanya dua huruf ini yang boleh penekanannya lebih. Lebih dia. Di sana kita lihat ada lam tasydid, tapi nggak boleh. Ya, kita tekan lebih lama nggak boleh. Idzal nggak boleh. Salah dia. Ya, hanya nun dan mim dalam Al-Qur'an yang penekanannya boleh lebih di antara huruf-huruf yang lain. Kita lanjut. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Yang serentak ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baik, kita lihat maknanya dari ayat 22. Mohon diikuti, saya bacakan dulu kemudian diikuti. Wa ma liyala, dan mengapa aku? Dan mengapa aku? La a'budu, aku tidak menyembah. Alladzi, yang fatarani, telah menciptakan aku. Wa, dan ilaihi, kepadanya. Turja'un, kalian dikembalikan. Apakah? Attakhidhu, aku akan mengambil. Min, dari. Dunihi, selain dia. Alihatan, Tuhan-Tuhan. In, jika. Yuridnir rahmanu, yang maha pemurah berkehendak. Bidurrin, dengan bahaya. La, tidak. Tughni anni, akan berguna bagiku. Syafa'atuhum, pertolongan mereka. Syai'a, sesuatu pun. Wa, dan. La, tidak. Yungkizun, mereka akan menyelamatkan aku. Inni, sesungguhnya aku. Idzan, jika demikian.
lafi sungguh berada, dolalin kesesatan, mubin yang nyata. Inni sesungguhnya aku, amantu aku telah beriman, bi dengan Rabbi Tuhan, kum kalian, fa maka, isma'un dengarkanlah aku. Sampai di situ dulu apa ayat yang kita ambil. Sekarang kita lihat apa penjelasan Syekh Ali Sabuni tentang wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Di sini diartikan, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bapak Ibu, minggu lalu kita menyampaikan ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian yang tidak meminta upah kepada kalian, wa hum muhtadun, sesungguhnya mereka berada dalam petunjuk. Bapak Ibu, ternyata ada juga dakwah selain dakwah kepada Allah yang memang tidak meminta upeti, tidak meminta ganjaran, tidak meminta imbalan. Ya. Dan mereka mengajak manusia kepada kesesatan. Mereka mengajak manusia kepada keburukan. Mereka mengajak manusia pada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, dan mereka tidak minta upah. Maka dalam hal ini ayat ini tidak berlaku. Karena ayat ini mau menunjukkan kita hanya mengikuti orang-orang yang berada dalam petunjuk. Bukan sekedar dia tidak minta upah. Ya, bukan sekedar dia tidak minta upah. Ayo ikut sama aku, kemana? Nyabu. Nggak ada uang saya, gratis. Jangan diikutin. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti dakwah itu adalah dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sedangkan dakwah-dakwah lain, ya, maka kalau dakwah itu berbau kemaksiatan, berbau keharaman, maka sudah wajib kita menolaknya dan memberi peringatan kepada orang-orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, dan perbuatan dakwah kepada yang tidak baik ini dilakukan juga secara masif oleh orang-orang tertentu. Maka kalau kita lihat ada anak-anak kita yang dulu mereka baik tiba-tiba berubah, tak mau ke masjid, perilakunya aneh, tidak menenangkan jiwa, maka sudah harus kita evaluasi anak kita. Jangan-jangan dia berteman pada orang-orang yang tidak benar. Jangan sampai kita kalah. Karena setan mengajak manusia kepada fahsya'i wal munkar. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena setan itu mengajak kepada kalian pada keburukan, wal fahsya' dan perbuatan keji, dan dia menyuruh kalian kepada untuk mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan setan enggak pernah minta upeti. Ya, enggak pernah minta pajak dari kita. Lu kan udah gue ajak pada keburukan, bayar dulu, enggak ada. Ikhlas dia nyari teman untuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita garis bawahi wahum muhtadun, dan mereka berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Baik dakwahnya, baik keistiqomahannya,
baik strategi-strateginya, ya, baik upaya-upaya kerasnya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita katakan wahum muhtadun, maka ini penting menjadi tolak ukur siapapun kita sebagai seorang muslim, terkhusus dalam menjaga lingkungan kita. Maka di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mengingatkan hamba-hambanya. Dari lisan seorang hamba yang kemarin kita 2 minggu lalu kita baca, yang dia mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikuti para utusan-utusan ini. Dan dia mengatakan, apa alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang menciptakan diriku? Wa yakhtaru lahum ma yakhtaru li nafsih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada hal-hal yang baik. Tidak ada satupun keterangan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadikan manusia itu susah. Enggak ada. Tidak ada. Bahkan Allah SWT ciptakan manusia untuk membahagiakan manusia tersebut. Dan kebahagiaan manusia adalah saat dia berupaya menjadikan seluruh waktunya, seluruh aktivitasnya, seluruh agendanya, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dan yang namanya agenda kita sebagai seorang hamba itu bukan di masjid dulu baru berpahala. Ya. Bukan harus di masjid dulu baru berpahala. Kita bisa berpahala di pasar-pasar kita. Kita bisa berpahala di kantor-kantor kita. Kita bisa berpahala di warung-warung kopi kita. Kita bisa berpahala di mal-mal kita. Kita bisa berpahala di taman-taman kita. Kita bisa berpahala di lingkungan kita. Di masyarakat kita. Kita bisa berpahala dimanapun. Termasuk di rumah kita. Bagaimana caranya? Menjadikan seluruh aktivitas kita itu wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, sebagai ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara ibadah ini, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, sesuatu yang engkau letakkan di mulut istrimu, makanan maksudnya, ya, sesuatu yang engkau letakkan di mulut istrimu, sedekah, artinya berpahala, ibadah. Kita beli hadiah kecil hadiahnya, kasih istri, senang dia, ibadah. Sampai begitu Pak. Ya. Rumah kotor, bapak-bapak ya, rumah kotor, kasapu dikit-dikit. Walau fisiknya membersihkan rumah, tetapi kalau kita niatkan itu untuk Allah, maka beribadah. Luar biasa, dan gak ada di agama lain seperti ini, gak ada. Makanya kalau kita benar-benar menyelami, berenang dan menyelami Islam ini dengan sebaik-baiknya, tidak satupun dari syariat Islam kita dapatkan yang ada dan yang telah Allah turunkan di muka bumi ini, kecuali semuanya untuk memudahkan manusia. Bapak Ibu, kalau ada syariat Islam yang terasa berat, maka pastikan 2 hal di antaranya terjadi. Yang pertama, kesalahpahaman. Ya, saya ulangin.
kesalahpahaman terhadap ayat. Kalau orang menyampaikan ayat, kemudian dijelaskannya, salah penjelasannya, aneh. Kaum Syiah menganggap nikah mut'ah, wah itu berpahala besar. Bu, oh bu, tahu nikah mut'ah bu? Nikah berjangka bu. Ya, saya nikahkan anak saya padamu dengan mahar sekian, sebulan saya terima, sah. Sebulan bu. Kalau ada dalam Islam seperti itu bu, yang paling senang siapa bu? Bapak-bapak bu. Ya, nggak ketahuan, nggak ketahuan. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak nikah mut'ah, nggak ketahuan. Cuman sebulan, enak. Tapi diharamkan dalam Islam. Karena yang namanya pernikahan dalam Islam itu bukan hanya untuk menumpahkan cairan, tapi adalah untuk membentuk keluarga yang hadir darinya generasi-generasi yang akan mengokohkan pondasi-pondasi Islam, memakmurkan dunia ini. Maka kalau ada syariat yang terasa berat diamalkan, koreksi yang menjelaskan syariat tersebut, atau koreksi pemahaman kita. Yang kedua, kalau terjadi ada syariat kita merasa aneh atau susah melaksanakannya, yang dikoreksi yang kedua adalah hati kita. Bisa jadi hati kita menolak. Benar nggak Pak? Ya. Contohnya apa contohnya? Banyak contohnya. Saya contohkan, bagi orang-orang yang malas, ayat jihad itu susah. Kenapa? Kadung malas. Karena jihad dalam bahasa Arab itu bukan hanya mengangkat pedang, ya, bukan mengangkat senjata, tapi bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, namanya jihad. Bagi orang yang malas, susah dia. Bagi orang yang punya penyakit, nggak mau kerja, maka perintah kerja, wala tansa nasibaka minad dunya, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini perintah bekerja dalam Islam. Bagi mereka yang tidak mau kerja, maka gini-gini, malas dia kerja. Kan kerja juga Ustadz. Bukan itu kerja begini. Ya. Bagi mereka yang suka sama jenis, menikah dengan lawan jenis itu adalah satu hal yang susah. Kenapa? Kadung error otaknya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bilang kalau ada ayat yang susah kita amalkan, yang kedua periksa hati kita. Contoh terakhir nih. Ya. Kalau bapak-bapak dalam Al-Quran Allah perintahkan nikah berapa Pak? 2, 3, 4. Kalau nggak sanggup 1, kalau nggak sanggup. Kira-kira yang nolak siapa Pak? Yang nolak nikah kedua berapa siapa Pak? Ibu-ibu. Maka yang diperiksa hati ibu-ibu. Ya Pak ya Ibu ya. Jangan-jangan hatinya problem. Saya nggak problem Ustadz. Penting jangan suami saya. Coba kalau suami saya. Itu namanya problem itu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan hamba ini untuk menjerumuskannya pada satu keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ada perbudakan di atas perbudakannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi perbudakan di atas perbudakannya Allah, maka dipastikan budak tersebut akan susah hidupnya. Sebagaimana terjadi perbudakan di masa-masa jahiliyah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membebaskan budak. Dan tidak boleh ada manusia yang jadi budak. Wa qad waladathu ummuhu ahrara. Karena ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka. Nggak ada boleh yang jadi budak. Ya. Tapi sayangnya orang Indonesia nggak sedikit yang diperjualbelikan di tanah Arab. Ya. Dan orang Indonesia juga ada juga yang jahat-jahat. Banyak juga yang jahat. Kalau ente mau khodimat, mau pembantu, bayar sekian puluh juta. Ini orang Arab disuruh bayar sekian puluh juta. Oh, berarti saya beli manusia. Beli manusia. Dia bayar banyak sampai ratusan juta. Udah bebas dia. Mau diperkosanya, mau dia. Udah saya bayar banyak kok katanya. Ini bahaya ini. Kita lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa fihi na'un taqri'in ala tarki ibadati khaliqihim wal ma'na ayya syai'in yamna'uni min an abuda khaliqil ladzi abda'a khalqi. Dan ayat ini wa ma liyal a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un sebagai peringatan keras bahwa tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dengan penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu sempurna, begitu hebat. Saking hebatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, di dunia ini ada berapa manusia, Pak? Kurang lebih 5 miliar, ya. Kurang lebih 5 miliar. Satu pun gak ada yang sama. 5 miliar, Pak. Satu pun gak ada yang sama. Kalau kita, Pak, Bu, yang akademisi disuruh nulis penelitian ilmiah dan kita diminta jangan mengulang-ulangi kata-kata yang telah disampaikan sebelumnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Keterbatasan kita. Bayangkan, 5 miliar manusia Allah ciptakan di muka bumi ini sensus dunianya ya. Nggak tahu realitanya lebih dari itu saya rasa. Satu pun tidak ada yang sama. Satu Masjid Al-Ikhlas, sholat di sini 100 orang, satu pun nggak ada yang sama, suaranya, matanya, mulutnya nggak ada yang sama. Masya Allah. Apa alasan kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Wa ilaihi marji'ukum ba'dal mauti fayujaza kulla bi'amalih. Maka baik orang yang menyembah Allah, baik mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelas kembali, kenapa enggak menyembah Allah? Ya. Apa alasan kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah yakin kita akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada ayat selanjutnya. A'attakhidu min dunihi alihah. Iyuridinir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunkidun. A'attakhidu min dunihi alihah. Apakah aku mau menjadikan selain dari Allah alihah Tuhan? Di dalam ayat ini ada pertanyaan, apakah? Tetapi apakah di sini Bapak Ibu perhatikan? Dalam Al-Quran sangat banyak kalimat tanya. Dalam Al-Quran sangat banyak kalimat tanya. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian bertanya juga tentang jumlah Ashabul Kahfi.
Banyak pertanyaannya. Bapak Ibu, Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Allah bertanya pengen jawaban enggak? Allah bertanya butuhkan jawaban enggak? Allah bertanya enggak butuh jawaban, Pak Bu. Ya. Karena Allah bertanya kepada kita melalui ayat-ayatnya untuk menjelaskan bahwa hal tersebut mustahil terjadi dan tidak berfaedah. Apakah kalian mau mengambil Tuhan selain Allah? Siapa? Apa? Di mana? Apa zatnya? Enggak bisa. Lemah semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu ketika ya di Madinah setelah hijrah, kadang senyum, kadang nangis dia. Ada seorang sahabat memperhatikan, kok kenapa Umar ini senyum nangis? Didatangin, ada apa wahai Umar? Kenapa kamu senyum nangis? Aku teringat masa jahiliyah. Apa itu? Aku tersenyum karena satu ketika aku pernah membuat Tuhanku dari kue, dari tepung, dibentuk, bentuk, semuanya jadi kue itu. Tuhannya jadi kue. Itu ketika aku lapar dan aku bilang sama Tuhanku, mohon maaf Tuhan, aku lapar, aku ambil telinganya, aku makan. Mohon maaf Tuhan, aku ambil telinganya yang sebelah kiri. Mohon maaf Tuhan, aku ambil hidungnya. Sampai Tuhan itu habis dimakan. Dan aku menangis karena saat jahiliyah aku pernah membenamkan anakku dalam pasir. Anak perempuan. Karena di zaman jahiliyah lahirnya perempuan itu aib. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika mereka diberitakan lahirnya anak perempuan, menghitam wajahnya, malu. Wa huwa kadhim, dan dia tidak mau menampakkan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pengen jawaban dari kita. Adanya pertanyaan dalam Al-Qur'an tujuannya adalah mau memberitahukan bahwa hal tersebut mustahil terjadi. Karena enggak akan mungkin lagi ada orang yang bisa menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La tasma'u wa la tanfa'u wa la tughni an ibadihi syai'a. Karena dipastikan Tuhan-Tuhan yang akan dilantik oleh manusia itu enggak mendengar, enggak ngasih manfaat dan tidak membuat atau menambah kaya manusia. Itu dipastikan. Ya. Tapi saya Ustaz pergi ke dukun itu Ustaz. Hari ini saya datang, besok saya udah kaya. Ente ngasih mahar berapa sama dia? Ya. Ente ngasih mahar berapa sama dia? Jangankan membuat ente kaya. Dukunnya aja rumahnya mengerikan. Enggak meyakinkan dia bisa jadikan orang kaya. Maka kenapa kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Iyuridin rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun. Dan jika Allah berkehendak bidurrin terhadap suatu bahaya, la tughni anni syafa'atuhum, maka tidak ada yang mampu menyelamatkan aku dengan syafaatnya sesuatu pun dari mereka. Maksudnya bahwa ini adalah sebagai penghinaan dan sebagai cacian kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mendengar saya tidak. Sebagaimana kita pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kapak dan mulai memotong kepala-kepala berhala yang ada di tempat ibadahnya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kapak tersebut dikalungkan kepada patung yang paling besar.
Pas orang-orang balik mau mau menyembah berhala mereka, terkejut mereka. Berhalanya sudah hilang kepalanya. Dan melihat ada kapak di leher patung paling besar. Apa kata orang? Kami dengar di sana ada pemuda yang berhala-berhala ini. Siapa Ibrahim? Dipanggil dia. Ya Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Kata orang-orang, wahai Ibrahim, apakah kamu yang membuat begini kepada patung-patung kami, pada Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan saya, tetapi yang besar ini yang melakukan. Lihat itu ada kampaknya di leher mereka. Semua orang bilang gini mengharadik, loh, dia ini kan patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bergerak. Lah, udah tahu begitu, kenapa disembah? Langsung mereka diam. Iya juga. Iya juga. Nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, kok kita sembah? Tetapi otaknya kadung error. Apa kata mereka? Patung ini dapat menolong kami. Kamulah yang melakukannya. Udah cukup begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, yang ceritanya kita pernah mendengar. Allah selamatkan dari api yang membara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa wa hiya ahjarun la tasma' wa la tanfa' wa la tashfa'. Dan bagaimana mungkin batu yang diam tidak bergerak mampu mendengar, mampu memberikan manfaat atau memberikan syafaat. Wala yunkidun, dan tidak akan mungkin bisa menolong, bahwa mereka la yaqdiruna ala inqadhi min adzabillah, tidak akan mungkin mampu membantu aku dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku lakukan itu, yaitu menyembah atau menjadikan Tuhan selain Allah, kalau aku lakukan itu, inni idzal lafi dhalalim mubin, maka sungguh aku telah menjadi orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata, yang aku pasti akan sengsara. Dan ini sebagai peringatan bahwa mereka yang coba-coba menjadikan Tuhan selain Allah, kehidupannya pasti mentok, buntu, tidak akan mungkin dapat jalan. Kenapa? Karena nggak akan mungkin yang tidak bisa diajak bicara membantu seseorang. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka sungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah. Ayat terakhir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala sebagai ikrar tadi yang kemarin kita sampaikan, seorang salah satu penduduk Aikah namanya Habib An-Najjar, ya. Dia mengikrarkan bahwasanya aku beriman kepada Tuhan-Tuhan kalian, yaitu Tuhan-Tuhannya para Rasul, fasma'un, maka dengarkanlah apa yang kusampaikan. Dan ini sebagai pernyataan bahwa di antara orang-orang ashabul Aikah itu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan patung-patung sebagai sesembahan, ternyata ada satu orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Ya. Kemuliaannya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan karena hartanya dia, bukan karena perdagangannya dia, bukan karena ilmunya dia, bahkan dia orang yang paling hina. Orang-orang tidak mau ngomong sama dia karena dia kena punya penyakit belang. Tetapi ketika bertemu dengan Nabi, ya, dan Nabi ini mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, Bapak. Ya. Allah muliakan dia dengan apa? Menyebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan orangnya dalam Al-Qur'an sebagai tanda bahwa siapapun di antara hamba Allah
yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, haqqa tuqati, maka Allah akan muliakan hidupnya dia. Tetapi kalau kemuliaan itu standarnya adalah harta, tahta, dan jabatan, maka itu bukan standar Islam. Kita boleh pilih mana standar yang mau kita pertahankan, standar yang sementara, atau standar yang abadi kekal selamanya yang akan menolong kita fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian untuk hari ini. Biar tidak terlalu lama ya. Insyaallah kan kita lanjut pada ayat ke-26 qila dukhulil jannah, dan mohon bisa dibaca-baca sebelum kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Demikian untuk hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya alhamdulillah tadi saya kemari sakit saya. Sebelum asar tadi saya sakit saya. Sampai lemas gemeter. Bersin. Kemudian saya bilang saya harus berangkat dan saya harus sehat sama istri saya. Saya ambil minyak angin. Saya tutup di mulut saya. Dari jam 5 sampai berbuka. Minum yang hangat-hangat. Minum madu. Jalan kemari masih gemetar-gemetar tadi. Pas sholat di sini, alhamdulillah membaik Pak. Saya bilang, saya sering sampaikan sama teman-teman itu, obat yang paling mujarab bagi seorang dai sakit itu ngisi pengajian. Ngisi pengajian sakit hilang. Demikian untuk hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.